Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Delal. Saya dari Prodi PGSD. Duduknya saya di sini, saya ingin mempresentasikan materi mengenai ontologi. Berikut yang dapat saya jelaskan mengenai latar belakang ontologi. Nah, latar belakang yang pertama, ontologi adalah bidang pokok filsafat yang mempersoalkan hakikat kebenaran segala sesuatu yang ada menurut tata hubungan sistematis berdasarkan hukum sebab atau akibat. Nah, yaitu ada manusia, ada alam, dan ada kausa prima. Dalam suatu hubungan menyeluruh, teratur, dan tertib dalam keharmonisan. Terus ada mengenai latar belakang yang kedua. Latar belakang yang kedua adalah kata ontologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata ontos, ada, dan logos, ilmu. Jadi bisa kita ketahui bahwa ontologi itu adalah suatu ilmu yang membahas, mempertanyakan, dan meneliti sesuatu hakikat yang sudah ada, baik secara fisik maupun rohani. Ada juga menurut Jujun, ontologi merupakan asas dalam menetapkan batas ruang lingkup atau wujud yang menjadi objek penelaahan, serta membatasi tentang hakikat atau realitas metafisika. Jadi ontologi ini meliputi permasalahan apa hakikat ilmu itu, apa hakikat kebenaran itu, dan kenyataan yang melekat dengan pengetahuan itu, yang tidak terlepas dari pandangan tentang apa dan bagaimana yang ada itu. Nah, jadi ontologi sering kita temui dalam kehidupan kita. Hanya saja kita tidak menyadari atau tidak terlalu memperhatikan hal-hal tersebut. Karena apa? Karena kita menganggap hal tersebut adalah suatu hal yang normal dan tidak perlu dipertanyakan. Adapun macam-macam aliran yang lahir dari ontologi tersebut. Kita sudah tahu apa itu ontologi. Nah, mari kita berlanjut ke pengertian ontologi. Jadi kata ontologi ini berasal dari kata ontos yang berarti berada atau yang ada, dan logos yang berarti ilmu. Jadi ontologi ini adalah ilmu filsafat yang paling umum dan yang paling sulit untuk dipahami jika dibandingkan dengan bidang ilmu filsafat lainnya. Bidang utama dalam ilmu filsafat seperti filsafat manusia, alam dunia, pengetahuan, kehutanan, moral, dan sosial. Kemudian disusunlah uraian ontologi. Ada juga menurut para ahli di mana mereka menyatakan yang pertama menurut Ensiklopedia Britannica yang juga diangkat dari konsepsi Aristoteles. Jadi ontologi ini teori atau studi tentang being atau wujud seperti karakteristik dasar dari seluruh realitas. Yang kedua, menurut pernyataan Runes bahwa ontologi is the theory of being qua being. Jadi ontologi teori tentang wujud. Yang ketiga, menurut Augustine, yaitu manusia mengetahui dari pengalaman hidupnya bahwa
alam ini ada kebenaran. Namun akal manusia terkadang merasa bahwa ia mengetahui apa yang benar, tetapi terkadang pula ia merasa ragu-ragu apa yang diketahuinya. Jadi yang diketahuinya itu suatu kebenaran. Bisa kita simpulkan bahwa ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan alam yang sebenarnya secara universal. Selanjutnya ada hakikat ontologi, di mana hakikat ontologi ini ada ilmu, ada metafisika, asumsi, peluang, dan batas-batas penjelajahan ilmu. Kita jelaskan satu-satu. Apa sih yang dimaksud dengan ilmu? Jadi ilmu ini adalah cara orang mempelajari berbagai gejala dan peristiwa yang dianggapnya mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia. Yang kedua ada metafisika. Metafisika adalah proses analitis atau hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya. Kajian mengenai metafisika umumnya berporos pada pertanyaan mendasar. Mengenai apa? Mengenai keberadaan dan sifat-sifat yang meliputi realitas yang dikaji. Yang ketiga ada asumsi, di mana asumsi ini diperlukan sebagai arah dan landasan bagi kegiatan penelaahan kita. Sebuah pengetahuan baru dianggap benar selama kita bisa menerima asumsi yang dikemukakannya. Yang ketiga ada peluang. Menurut Profesor Dr. Anders Santoso Murwani, peluang merupakan perbandingan antara banyaknya kejadian yang muncul atau bisa kita sebut observed dengan banyaknya seluruh kejadian yang muncul atau bisa kita sebut expected. Nah, yang terakhir ada batas-batas penjelajahan ilmu. Secara ontologis, ilmu membatasi masalah yang dikajinya hanya pada masalah yang terdapat pada ruang jangkauan pengalaman manusia. Nah, sudah kita mempelajari hakikat-hakikat ontologi. Berlanjut, kita mempelajari macam-macam ontologi. Menurut Louis O. Katzoff, membagi ontologi menjadi 3 bagian, yaitu ontologi bersahaja. Disebut ontologi bersahaja karena segala sesuatu yang dilihat dalam keadaan sewajarnya dan apa adanya. Ontologi kuantitatif dan kualitatif. Dikatakan ontologi kualitatif dan kuantitatif karena dipertanyakan mengenai tunggal atau jamaknya, dan dikatakan tentang ontologi kualitatif juga berangkat dari pertanyaan. Ada ontologi monistik. Dikatakan ontologi monistik karena kenyataan itu tunggal, adanya keanekaragaman, perbedaan, dan perubahan hanya dianggap semu belaka. Nah, yang terakhir ada aliran-aliran ontologi, di mana aliran ini terdapat 3 keberadaan, yaitu monisme. Monisme ini aliran atau hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja. Tidak mungkin 2, baik yang asal berupa materi ataupun berupa rohani.
Yang kedua ada dualisme. Aliran ini menggabungkan antara idealisme dan materialisme dengan mengatakan bahwa alam wujud ini terdiri dari dua hakikat sebagai sumber, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Yang ketiga ada pluralisme. Pluralisme ini dalam Dictionary of Philosophy and Religion dikatakan sebagai paham yang menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyaknya unsur, lebih dari satu atau dua entitas. Menurut keberadaan yang kedua, yaitu keberadaan sifat atau bisa kita sebut materialisme. Aliran ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Aliran ini sering juga disebut dengan naturalisme. Idealisme, hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua berasal dari ruh atau sukma atau sejenis dengannya, yaitu sesuatu yang tidak berbentuk dan menempati ruang. Materi zat itu hanyalah suatu jenis daripada penjelmaan rohani. Dan menurut keberadaan yang terakhir, yaitu menurut keberadaan proses atau bisa kita sebut mekanisme serba mesin, mereka menyatakan bahwa semua gejala atau peristiwa dapat dijelaskan berdasarkan asas mekanis atau mesin, teologi atau serba tujuan, berpendirian bahwa yang berlaku dalam kejadian alam suatu tujuan. Ada vitalisme. Vitalisme ini memandang bahwa kehidupan tidak dapat sepenuhnya dijelaskan secara fisika, kimia. Karena apa? Hakikatnya berbeda dengan yang tak hidup. Atau organisme lawannya mekanisme dan vitalisme. Menurut organisme, hidup adalah suatu struktur yang dinamik, suatu kebulatan yang dimiliki bagian-bagian yang heterogen. Akan tetapi yang utama adalah adanya sistem yang teratur. Jadi kesimpulan saya mengenai materi ontologi ini adalah kata ontologi berasal dari kata ontos yang berarti berada atau yang ada, dan logos yang berarti ilmu. Menurut Ensiklopedia Britannica, ontologi yaitu teori atau studi tentang being atau wujud seperti karakteristik dasar dari seluruh realitas. Ontologi ini ilmu filsafat yang paling umum dan yang paling sulit untuk dipahami jika dibandingkan dengan bidang filsafat lainnya. Hakikat yang terdapat di dalam ontologi diantaranya ada ilmu, metafisika, asumsi, peluang, dan batas-batas penjelajahan ilmu. Menurut Louis O. Katzoff 1987, membagi ontologi menjadi 3 bagian, yaitu ontologi bersahaja, ontologi kuantitatif, dan ontologi kualitatif, serta ontologi monistik. Ada 3 aliran filsafat, yaitu menurut keberadaan atau kuantitas, sifat, dan proses. Nah, saran dari saya, mungkin ketika mempelajari ontologi suatu ilmu harus didasari dari berbagai pendapat
atau mengumpulkan banyak asumsi. Dikarenakan kalau dari satu sumber saja data yang kita kumpulkan bisa dianggap kurang valid, seperti halnya dalam ilmu kedokteran. Biasanya kita menganggap racun ular itu berbahaya bagi manusia. Tapi ketika diketahui bahwa racun ular itu bisa juga dipakai untuk pengobatan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf bila masih ada salah kata, kurang jelas, maupun kurang dipahami. Karena saya sendiri masih dalam tahap belajar. Saya pamit undur diri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.